sudah sering berbuat baik, Anda sudah sering ya berdana. Untuk diketahui, dengan memperhatikan cara kita memberi atau berdana, kita sebenarnya sedang membentuk kualitas hidup kita sendiri di masa depan. Nah, kualitas hidup kita sekarang itu ada cerminan kita di masa lampau. Ya, memberi atau pelaksanaan sila atau yang lain. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana kita ya sekarang jadi cerminannya, dan apa yang kita lakukan sekarang itu akan membentuk kualitas kita di masa depan. Jadi di sini berdana bukan hanya soal apa yang diberi, tapi bagaimana cara kita memberinya. Itu pun harus Anda pelajari supaya ya itu hasil kita maksimal. Oke. Dikatakan di sini ada dalam catatan Bante teks, memberi dengan hormat. Akibatnya memberi dengan rasa hormat, dengan penuh hormat kepada siapapun sebenarnya. Ya. Akibatnya di masa depan ketika hasil dananya berbuah, ya, Anda jadi kaya raya. Anda akan memiliki anak, istri atau suami, pelayan atau bawahan yang patuh, hormat, dan mendengarkan nasihat Anda. Anda akan menjadi sosok yang disegani dengan hormat, ya, dengan respect. Tapi kalau kebalikannya, Anda memberikan yang gak rasa hormat, merendahkan atau apa dari gaya Anda gitu kan, bisa saja kan, misalnya kita asal-asalan aja. Nah, kebalikannya jika memberi dengan kasar atau merendahkan penerima, Anda mungkin akan tetap kaya, tetapi orang-orang di sekitar Anda, keluarga atau karyawan tidak akan menghormati Anda. Ya, mereka keras kepala sama Anda dan sering membangkang. Nah, ini cerminan dari kualitas kebajikan kita ternyata. Kayaknya jangan bingung kalau banyak orang kok nggak dengerin saya ya. Ya, Anda punya kualitas kebajikannya yang kurang ternyata mungkin ya. Jadi jangan salahin keadaan sesungguhnya. Lalu berikutnya, memberi dengan penuh penghargaan atau ketulusan, citi katwa deti. Nah, akibatnya memberi dengan pikiran yang penuh penghargaan dan tulus membuat seseorang akan menikmati kekayaannya. Anda akan memiliki selera yang baik dan mampu merasakan kebahagiaan dari apa yang Anda miliki. Jadi ya hidup selayaknya yang memang harus dinikmati. Lalu kebalikannya, memberi dengan setengah hati atau terpaksa mengakibatkan seorang bisa menjadi kaya namun ia tidak mampu menikmati kekayaannya. Ya, punya banyak uang tapi pelit pada diri sendiri, ya kan, atau selalu merasa tidak puas walaupun sudah punya banyak. Nah, itu akibat dari aktivitas perbuatan baik itu. Nah, sahata deti, memberi dengan tangan sendiri. Ya, akibatnya memberi secara langsung menciptakan hubungan karma yang kuat dengan kelimpahan. Di masa depan kekayaan akan datang kepada Anda secara langsung dan berlimpah tanpa hambatan. Kalau memberi dengan tangan sendiri. Nah, kebalikannya, jika selalu menyuruh orang lain atau mewakilkan tanpa keterlibatan langsung padahal mampu, padahal bisa, kekayaan mungkin akan tetap datang, namun seringkali melalui tangan orang lain atau melalui proses yang panjang dan tidak langsung. Ada aja kondisinya sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Ana pawidang deti, memberi dengan hati-hati atau seperti tidak membuang barang gitu ya. Nah, ini akibatnya memberi barang yang layak dan rapih, bukan barang sisa atau barang rusak, akan membuat Anda memiliki kekayaan yang awet dan berkualitas tinggi. Barang-barang yang Anda miliki di masa depan akan cenderung bagus dan tahan lama. Kebalikannya, memberi seolah-olah membuang barang, ya, memberi barang yang sudah tidak layak pakai akan mengakibatkan seseorang memiliki kekayaan yang cepat rusak, berkualitas rendah, atau ia hanya mendapatkan barang-barang sisa atau bekas sepanjang hidupnya. Jadi jangan ngerasa nggak adil ya kalau itu ya. Kadang oh iya,
terimanya barang bekas, oh dulu saya pernah kasih barang bekas ternyata mungkin. Jangan kok gitu sih ngasih saya kok barang bekas, jangan tersinggung ya. Kadang karma kita yang mendrive itu, bukan yang gak hormat, bukan yang gak respect, tapi memang kondisinya pas buat kita terima barang bekas, bukan gak menghargai, kadang seperti itu. Ya, agamana ditika deti, memberi dengan keyakinan pada kama. Akibatnya, inilah kualitas yang paling tinggi, memberi dengan kebijaksanaan, memahami hukum sebab akibat, membuat seseorang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau panya. Kekayaannya tidak akan membuat ia sombong, dan ia akan memiliki kecenderungan untuk terus berbuat baik. Kebalikannya, memberi tanpa keyakinan, hanya ikut-ikutan, atau demi gengsi, mungkin mendatangkan kemakmuran materi, namun orang tersebut akan miskin secara spiritual dan mudah kehilangan arah saat berada di puncak kejayaan. Sekali lagi, aktivitas karma baik pun kalau kita tidak menyikapinya dengan baik, justru juga akan memberikan kondisi yang tidak baik. Makanya sekali lagi, kita ini berbeda walaupun sama. Ya, sama manusianya, tetapi kualitas kebajikan yang berbeda. Makanya inilah parasi orang. Nah, dengan informasi ini, ya semoga Anda terus bisa meningkatkan kualitas kebajikan Anda, sehingga ya Anda bisa bertumbuh setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna. Sadhu, sadhu, sadhu.